Kalau teman-teman beruntung bisa melihat penunggang kuda yang mungkin sedang berpatroli. Assalamualaikum, hai semua. Thank you so much for clicking this video and I hope you all in very good condition. Amin, insyaallah. Berhubung video sebelumnya merupakan vlog saya ketika berada di Malaysia dan ada saja orang yang selalu menanyakan tempat-tempat rekomendasi di Kuala Lumpur. So, di video kali ini saya akan membahas mengenai tempat yang wajib dikunjungi di Kuala Lumpur. Jadi yang sudah bertanya sebelumnya, selamat menonton dan jangan lupa untuk dikunjungi. Oke, yang pertama Bukit Bintang. Kenapa saya menempatkan Bukit Bintang di urutan pertama? Karena memang Bukit Bintang ini salah satu tempat favorit paling cocok untuk para wisatawan yang datang ke Kuala Lumpur. Jadi coba aja tanya ke orang yang pernah atau suka datang ke Kuala Lumpur, mostly mereka akan jawab Bukit Bintang kalau ditanya di mana mereka sewa penginapan. Saya pun waktu pertama kali ke Kuala Lumpur, nginepnya itu di Bukit Bintang, tepatnya di Lakom Inn kalau tidak salah, di Jalan Angsoka. Nah, di Jalan Angsoka. Jadi dari Bukit Bintang tuh semuanya gampang. Dari mulai tempat penginapan, transportasi umum, tempat berbelanja, sampai tempat kuliner memang mudah ditemui di sini. Kalau kalian sewa penginapan di Bukit Bintang, banyak sekali pilihan dan sangat affordable. Bisa cek saja di aplikasi kembaran Twitter ya. Nah, untuk transportasi umum, bus stop pun mudah dicari ya, bahkan dari penginapan yang saya sebutkan tadi itu hanya sekitar 5 menit berjalan kaki menuju MRT Bukit Bintang. Dan juga kalian cari apapun ada di sini. Kalau mau ke mallnya tinggal jalan kaki saja, salah satunya bisa ke Berjaya Times Square yang ada di Jalan Imbi. Dan kalau soal makanan, gak usah khawatir, kedai-kedai makanan itu berjejeran di Bukit Bintang. Apalagi kalau teman-teman mau kulineran, itu wajib banget nongkrong di Jalan Alor. Karena di sana itu memang salah satu pusat wisata kuliner di Kuala Lumpur. Mau makan enak, makan banyak dengan harga terjangkau, please try to go to Jalan Alor Bukit Bintang. Nah, untuk tempat selanjutnya saya akan berikan gambaran sejauh apa tempat-tempat selanjutnya itu dari Bukit Bintangnya. Oh ya, dari Kuala Lumpur International Airport ke Bukit Bintang itu sekitar 60 km ya. Kira-kira bisa ditempuh sekitar 1 jam perjalanan. Oke, tempat kedua yang wajib dikunjungi di Kuala Lumpur adalah, yes, of course, the most iconic building in Malaysia, Petronas Twin Tower. Nah, dari Bukit Bintang ke Petronas Twin Tower ini sekitar 10-15 menit lah ya pakai taksi online. Kalau nggak macet, meskipun jaraknya memang kurang dari 3 km, tapi kalau lagi peak hour ya lama juga gitu. Orang-orang bilang rasanya belum ke Malaysia kalau belum difoto backgroundnya itu Petronas Twin Tower. Jadi teman-teman emang wajib ke sini kalau lagi di Kuala Lumpur. Bangunan dengan tinggi 452 meter ini pernah menyandang status sebagai bangunan tertinggi di dunia dari tahun 1998 sampai 2004 sebelum akhirnya digeser oleh bangunan Taipei 101 di Taiwan dan Burj Khalifa di Dubai. Tapi meskipun demikian, Petronas Twin Tower masih menyandang sebagai menara berkembar tertinggi di dunia sampai detik ini. Anyway, Petronas Twin Tower sendiri adalah sebuah bangunan yang digunakan sebagai gedung perkantoran dari berbagai macam perusahaan dan juga pastinya sebagai tempat wisata. Tower 1 itu sepenuhnya diisi oleh Petronas ya. Ya, namanya juga apa? Petronas Twin Tower. Nah, salah satu tempat wisatanya yaitu Sky Bridge yang terletak di lantai 41 dan 42 sebagai penghubung antara kedua tower tersebut. Untuk turis asing, harga tiketnya itu sebesar Rp33 untuk anak usia 3-12 tahun, Rp80 untuk orang dewasa usia 13-60 tahun, sedangkan untuk usia lanjut di atas 61 tahun dikenakan tarif Rp42 dan gratis untuk anak di bawah 3 tahun. Tapi yang paling penting sih ketika di foto ya terlihat Twin Tower-nya ya. Jadi tinggal foto di depan atau di belakang Petronas Tower. Nah, itu sudah cukup menandakan kalau kita sudah singgah dan melihat bangunan ikonik dari Malaysia ini. Oke, tempat yang ketiga yaitu KL Tower. Selain Petronas Twin Tower,
Menara Kuala Lumpur atau KL Tower juga menjadi bagian utama ciri khas Malaysia. Berjarak kurang dari 2 km dari Bukit Bintang, KL Tower ini merupakan sebuah menara komunikasi yang menyiarkan berbagai saluran televisi dan radio di Malaysia. Selain itu, menara tertinggi ke-7 di dunia ini juga menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi di Kuala Lumpur karena kita bisa naik ke tempat observasi dan menikmati keindahan kota Kuala Lumpur di ketinggian 276 meter. Selain observation deck, kita juga bisa menikmati sensasi berada di ketinggian 300 meter dengan masuk ke sky deck atau ke skybox. Oh ya, untuk sampai ke observation deck yang tingginya 276 meter tadi, kita hanya butuh waktu kurang dari 1 menit dengan menggunakan lift. Untuk mendapatkan tiket dari 3 tempat wisata di KL Tower tersebut, itu bisa dicek di berbagai aplikasi travel atau langsung saja membeli tiketnya on the spot di KL Tower. Nah, tempat keempat yang wajib dikunjungi di Kuala Lumpur ini adalah salah satu tempat favorit saya. Berjarak kurang lebih 4 km dari Bukit Bintang, Sultan Abdul Samad Building yang berada di Jalan Raja Kuala Lumpur ini sangat memikat hati saya dengan arsitekturnya yang memakai gaya arsitektur Eropa. Untuk arsitektur bagian dalam katanya sih memakai arsitektur Islam kerajaan Mughal dari India. Kalau diceritakan secara detail akan sangat panjang, jadi intinya bangunan yang diambil dari nama Sultan Selangor keempat yang memerintah pada tahun 1857 sampai 1898, yaitu almarhum Sultan Sir Abdul Samad Ibn Almarhum Raja Abdullah, adalah bangunan yang dibuat oleh beliau sendiri yang bertujuan sebagai kantor pusat pemerintahan Selangor. Jadi dulu itu ibu kota Selangor itu ada di Klang, yang cukup jauh dari Kuala Lumpur, yang saat itu adalah kawasan yang sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sedangkan untuk saat ini pusat pemerintahan Selangor berada di Shah Alam. Sedangkan untuk Kuala Lumpur sebagai ibu kota Malaysia, pusat pemerintahannya itu sekarang berada di Putrajaya. Jadi Sultan Abdul Samad Building ini sekarang dipakai untuk apa? Well, setahu saya bangunan ini menjadi salah satu bangunan warisan Malaysia dan menjadi salah satu bangunan kebanggaan Malaysia. Biasanya suka ada yang foto-foto atau sekedar melihat bangunan bersejarah ini dari luar. Saya kurang tahu ya, apakah kita sebagai orang awam itu bisa masuk atau tidak ke bangunan ini. Kalau ada yang tahu informasi lebih lengkapnya bisa komen di bawah. Nah, tidak jauh dari Sultan Abdul Samad Building, tempat yang wajib dikunjungi di Kuala Lumpur yang kelima adalah Merdeka Square. Tepat di seberang Sultan Abdul Samad Building, teman-teman bisa dengan jalan kaki menuju Merdeka Square atau dalam bahasa Melayunya itu disebut Dataran Merdeka. Biasanya di Merdeka Square inilah Malaysia merayakan hari kemerdekaan setiap tahun pada tanggal 31 Agustus. Sejak bendera Union Jack diturunkan dan digantikan dengan bendera Malaysia yaitu jalur gemilang pada 31 Agustus 1957. Kalau teman-teman ingin melihat suasana hari kemerdekaan Malaysia pada tahun 2022 kemarin, bisa lihat videonya yang ini. Ya, bisa ditonton nanti selesai video ini. Saat itu posisi saya hanya sampai di belakang Sultan Abdul Samad Building saja karena memang sangat berdesakan untuk menuju ke Merdeka Square ketika saya ingin melihat iring-iringan pemerintah dan juga rakyat Malaysia yang meriah di hari kemerdekaan Malaysia. Tempat keenam yang wajib dikunjungi di Kuala Lumpur adalah Masjid Jami. Coba tebak nama lain dari Masjid Jami ini apa? Nama lain dari masjid tertua di Kuala Lumpur yang dibangun pada tahun 1908 ini adalah Masjid Jami Sultan Abdul Samad. Jadi untuk menuju dua lokasi sebelumnya yaitu Sultan Abdul Samad Building dan Merdeka Square dengan menggunakan LRT, teman-teman bisa turun di stasiun Masjid Jami ya. Jadi kalau teman-teman turun dari LRT di stasiun Masjid Jami, udah aja jalan sekalian ke tempat keempat dan kelima tadi karena memang lokasinya itu sangat berdekatan gitu. Satu waktu di tempat yang tidak begitu jauh, teman-teman sudah datang ke 3 tempat ikonik di Kuala Lumpur. Oke, next tempat ke-7 yang wajib dikunjungi di Kuala Lumpur, apalagi kalau bukan Central Market atau biasa disebut Pasar Seni yang merupakan pusat oleh-oleh di Kuala Lumpur. Lokasinya itu sekitar 3 km dari Bukit Bintang atau sekitar 600 meter dari Masjid Jami.
kalau teman-teman mau berbelanja buat oleh-oleh, bisa banget datang ke pasar seni ini. Dari mulai baju, coklat, gantungan kunci, tas, postcard, dan barang-barang ciri khas dari Malaysia itu ada di pasar seni ini. Nah, yang terakhir yaitu Istana Negara atau National Palace yang berada di Jalan Tuanku Abdul Hamid sekitar 10 km dari Bukit Bintang. Biasanya banyak wisatawan yang datang ke sini untuk berfoto di depan gerbang istana ya. Kalau teman-teman beruntung bisa melihat penunggang kuda yang mungkin sedang berpatroli, tapi memang di depan gerbang istana pun selalu ada pengawal yang berjaga di atas seekor kuda. Ya, di istana inilah tempat tinggal Raja dan juga Ratu Malaysia. Waktu itu saya kesini entah yang pertama atau kedua ada iring-iringan mobil yang masuk ke istana dan kemungkinan kayaknya sih itu Raja atau Ratu Malaysia ya. Oh ya, dan yang pasti teman-teman akan lihat adalah kalimat Daulat Tuanku yang ada di mana-mana. Nah, itu tadi 8 rekomendasi tempat yang wajib dikunjungi ketika teman-teman berkunjung ke Kuala Lumpur. Yang sedang berencana untuk liburan ke Kuala Lumpur, jangan lupa masukkan 8 tempat tadi ke daftar list tempat liburan kalian nanti ya. So, itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kurang tepat dalam menyampaikan informasi. Dan bagi teman-teman yang ingin menambahkan yang kurang ataupun merevisi jika ada yang salah, silakan tulis di kolom komentar. So, see you in the next video. Bye.